Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Baik, kita masih melanjutkan bahasan tentang cahaya iman. Ini masih topik yang sangat panjang tentang cahaya iman. Nah, menurut Al-Ghazali dalam bukunya bab Ajaibul Qulub, keajaiban hati, Ihya Ulumuddin, menurut beliau ya iman itu dibagi 3 kalau kata Al-Ghazali. Jadi pertama ada yang disebut sebagai iman awami. Kedua, iman mutakalimin. Dan yang ketiga, iman arifin. Waalaikumsalam. Nah, iman awami kalau kata Al-Ghazali itu iman taklidi. Jadi taklid ya. Iman taklidi atau iman taklid. Jadi hanya doktrin terima saja gitu. Itu imannya orang awam, taklid. Bahwa Al-Qur'an mukjizat, ya gitu. Tapi tidak dibuka kebenarannya. Kalau iman mutakalimin itu iman yang disertai dalil-dalil. Nah, kalau kata Al-Ghazali, nah tingkatan iman mutakalimin itu mendekati tingkatan iman awami kalau kata Al-Ghazali itu. Tingkatan iman mutakalimin itu mendekati tingkatan iman awami. Nah, adapun yang utama atau yang dimaksud, yang dituju dalam kitabullah adalah iman arifin. Istilah arifin itu kan dari ma'rifat, imannya orang arifin, orang yang arif gitu. Arifin itu dari imannya orang yang arif billah atau mengenal Allah. Nah, ini sebenarnya yang dituju oleh kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Rabbahu. Barang siapa mengenal nafsnya, maka ia akan mengenal Rabbnya. Barang siapa mengenal nafsnya, misalnya Rabbah, maka akan Rabbnya. Arif billah, mengenal Allah dengan benar. Arif billah. Kalau dalam bahasa lebih dalam, mengenal dia dengan dia gitu. Mengenal dia dengan pertolongannya, billah, arif billah. Nah, ini yang dasar dari iman arifin gitu. Jadi fondasi dasar gitu, dasar atau awal dari iman arifin adalah terbitnya yang disebut dengan nur iman. Jadi mesti nur iman dulu gitu. Mesti ada nur iman dulu. Kan nanti kita akan mengevaluasi tahapan-tahapan untuk mencapai nur iman. Apa saja hingga nur iman terbit lagi. Ini sesuai dengan Al-Quran, karena di Al-Quran selalu mengatakan iman sebagai cahaya gitu. Al-Quran. Jadi ada orang yang awam, taklid saja, ada mungkin ahli hukum gitu, ahli dalil gitu. Tapi ya khazanah keimanan yang sungguhnya tidak terbuka, karena di jiwa kita masing-masing. Nah, itu yang mau kita tuju. Jadi ini kata Al-Ghazali, bukan kata saya. Nah, minggu lalu kita sudah ngebahas bagaimana si jiwa itu, sinaps, karena kan manusia terdiri dari jiwa, raga, dan ruh ya. Sinaps itu, sinaps itu tertarik antara jasad dan dunianya, dengan ruh dan dunianya. Dunia ruh, alam arwah, alam jabarut. Jadi sinaps itu pertama ditarik oleh bumi. Ini aspek syahwat. Syahwat itu
segala hal yang merbau bumi. Jadi ikatan kita kepada semua bentuk material syahwat itu. Kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian, kepada kendaraan, kepada semua yang bersifat material itu disebut syahwat. Nah, dan tarikan ke atas oleh ruh. Jadi kita minggu lalu sudah mengenal tingkatan langit 1, langit 2, langit 3 dan seterusnya ya. Dibagi 7 lagi. Nah, kalau ini aspek syahwat Pak yang ke bawah. Iya. Nah, kalau yang ke atas aspek tarikan keruhaniah. rohaniah. Iya. Jadi begini. Kita kan asalnya di sini. Pas dilahirkan kan di langit 1 sob 17 ya cahayanya. Pas kita lahir gitu. Kemudian kadang-kadang kita kebanyakan ke bawah jatuh. Ini kan padam ya kalau bunyi hidang. Gitu. Ke bawah, dan kalau dia bertobat dia naik ke atas lagi. Semua proses naik itu tobat. Semua proses turun itu bukan tobat. Jadi kalau menuju Allah ya akan cenderung ke atas. Gitu. Nah, orang di langit 1 itu ya disebut sebagai nafsnya ininya berbau jasmania gitu. Di langit 1 tuh. Langit 1 itu. Jadi disebut nafsnya jiwanya jasmania. Kenapa jasmania? Karena langit 1 itu lebih ketarik oleh jasad. Oh, Si iya. jiwa itu. Gitu. Kalau lebih rendah lagi itu berarti binatang ya? Iya. Di bawah lagi. Nanti kita bertahap. Jadi langit 1 itu kenapa disebut harus mengerti kenapa disebut jasmania? Karena lebih tertarik oleh dunia. Itu mungkin dalam hal yang lebih praktis kita terlampau pusing dengan urusan dunia. Gitu. Jadi kalau orang masih pusing dengan urusan dunia, pasti jasmania. Terlalu memikirkan dunia. Bukan hanya terlalu, tapi pusing, Mbak. Beras mau habis, pusing gitu. Jadi itu pasti jasmania. Bingung gitu, Bingung, ketakutan gitu. Itu kan tanda yang ada iman. Bingung aja bawaannya. Bingung aja bawaan. Mati bingung. Kenapa? Ayam aja bingung terus mati. Mati. Ayam mati nggak apa-apa, dia kan dihisab. Iya. Kita mati dihisab. Iya, bingung. Jadi mesti jangan bingung. Kalau kita berpegang pada Al-Quran, Nggak usah bingung. tidak akan ada yang bingung. Gitu. Jadi kalau kita, Waalaikumsalam, itu tandanya. Kalau kita selalu khawatir, gelisah, takut tidak cukup, terganggu oleh omongan tetangga, atau semua dunia itu mengganggu hati kita, itu jasmania. Itu masih di bawah sini Pak ya? Masih Iya. Tarikan. Jadi si nafsu ini ketarik ke sini, gitu. Ke dunia jasad, gitu. Jadi kalau dibilang, saya mah nggak cinta material kok, gitu. Mungkin tidak cinta material, tapi hal-hal duniawi selalu membuat gusar. Iya. Gitu. Takut kurang, takut nggak kebagian, takut nggak cukup, Takut jasmani, takut kehabisan. Pokoknya hati kalau goncang dengan masalah-masalah yang materialistik, masalah-masalah jasad, masalah-masalah itu pasti jasmania. Itu tanda-tanda keduniaan Pak. Itu alamatnya, tanda-tanda bahwa kita itu masih bagus Pak.
di sini. Berarti kan dia langit satu ya? Ya, masih terikat oleh ke dunia. Iya. Ada ayat itu di Al-Quran, akhlada fil ard, terikat di bumi. Iya, iya. Surat apa itu lupa namanya. Nanti kita lihat di konferensi. Nah kalau jiwanya nggak bangun, lebih parah lagi. Iya. Ini kan buat jiwa yang bangun gitu. Jadi jiwa yang bangun pun, orang yang sudah ada nur iman pun di sini memancar lagi. Bertingkat-tingkat. Seorang pejalan pun masih seringkali goncang nah urusan dunia, gengsi lah, malu lah gitu, yang gitu-gitu. Jadi kalau yang aspek ruh ke atas itu aspek rohaniah namanya. Nah kalau Aspek orang di langit 2, gitu, dunia bagiannya pun tidak akan terpengaruh. Langit 2 kategorinya yang mana Pak? Langit 2 itu orang yang ditarik oleh alam ini, tarikan. Jadi si jiwanya ini ketarik situ. Ke atas. Ini gambar tarikan ya. Ini medannya ke atas. Jadi kalau orang itu pilih aja, kalau orang itu tidak ruhani ya, dia pasti jasmani ya. Kalau itu pun jiwa yang bangun. Kalau yang bangun. Gitu. Jadi ini yang langit 2 itu nafs ruhaniah, artinya dia lebih lebih condong oleh alam ruhani gitu. Aspek rohaniah. Nggak akan khawatir dengan rezeki, nggak takut dicela orang gitu. Pokoknya jalan terus gitu ya. Iya, jadi dunia mau bagaimanapun tidak akan mencela, gimana pun dunia tidak akan mengganggu pikirannya gitu. Wah, nggak punya apa-apa, ya, dia lebih kuat iman ruhaniahnya. Jadi kalau gengsi, takut malu, takut bilang nggak pintar, takut bilang nggak punya, itu berarti ikatannya jasmani ya. Gitu. Masih beruntung kalau punya nur iman. Jadi kenapa langit 1 disebut jasmania? Karena si jiwa lebih ketarik ke dunia, ke jasad, gitu. Mas Joni, kenapa disebut ruhaniyah? Karena si jiwa lebih ketarik ke atas. Gitu. Nah biasanya jiwa-jiwa yang dibatas di langit 17 di sini, di batas. Dia naik ke atas dan di sini. Gitu. Masih di 1 tuh Pak ya? 1, ya di antara batas 1 dan 2. Itu biasanya lawamah. Nafsul lawamah. Lawamah, karena dia tarik ke atas, tarik ke bawah, tarik ke atas gitu. Ragu-ragu. Dia goncang gitu ya. Bolak-balik ya, Iya, bolak-balik. Jadi dia pengen ke atas tapi dunia tarik ke bawah gitu. Jadi dia bertarung. Lawamah gitu. Lawamah. Yang disebut lawamah itu ada pertarungan antara tarikan ke bawah dan tarikan ke atas. Jadi ibaratnya kalau lawamah mah kayak burung. Ya, burung mungkin ya yang dia mau terbang ke atas gitu, tapi ini terjerat oleh ini, ada sesuatu akhirnya, bisa dibayangkan. Kepegang ya. Iya, burung yang mau terbang tapi terjerat oleh jala ikan atau apa gitu, akhirnya. Dia mau terbang, terikat, itu. Kalau orang di langit di sini di bawah yang belum ada imannya, burungnya masih pingsan, gitu, belum bisa terbang. Saya pernah baca ini, bukan kata-kata muslim, tapi
tapi ada benar juga. Jadi dia bilang gini, tubuh kita itu penjara bagi jiwa kita. Oh betul. Sama banyak hikmah sih bilang begitu. Betul, tubuh penjara. Jadi itu kalau kenapa dalam mungkin falsafah Jawa dalam suluk selalu simpulnya kan keris. Keris itu kan apa ya? Simbol jiwa, isinya. Ini kan isinya. Kan bungkusnya. Jadi ya kalau keris yang besinya itu isinya di jiwa kita. Yang kerangkaannya itu, sarungnya itu jasadnya. Disebut penjara kalau ada karat yang muncul antara besi dan kayunya. Karena punya golok, 5 tahun nggak dibuka, susah sekali bukanya, gitu. Karena nggak dilatih buat lepas. Iya. Ada dalam suluk yang disebut riyadhah itu adalah melepas itu. Melepas karat. Melepaskan jiwa dari wadahnya, iya. Kalau sering dibuka, digosok, masukin lagi, buka, gosok, Lancar ya. lancar. Pas dia meninggal pun juga gampang. Jadi misahnya gampang. Gampang. Jadi kalau dipanggil kamu sekarang selesai duniamu menghadap aku, bangga, gitu. Keluar aja. Gitu. Tapi kalau nggak pernah dilatih dalam sebuah riyadhah, gitu. Karatnya banyak sekali itu susah. Iya. Ya, riyadhah dalam suluk itu Pak. Ada orang yang mati udah berminggu-minggu nggak mati-mati gitu. Nggak bisa keluar, gitu. Atau misalkan ada orang yang mau Gitu. meninggal dunia, kemudian ditahan oleh keluarganya, jangan dong, kita masih punya anak kecil-kecil. Itu juga diikat oleh ini, jiwanya mau keluar sakit, antara dipanggil oleh Allah Ta'ala dan dia diikat oleh, Katanya sakit itu Pak ya. oh iya, Luar biasa sakit. iya. Rasulullah banyak hadisnya yang Ada menceritakan itu. hadis Rasul itu. Banyak. Jadi itu ya, kenapa ruhaniyah, kenapa jasmaniyah. Istilahnya. Nah, ada pertanyaan seputar ini? Ada yang belum mengerti? Kenapa disebut ruhaniyah, kenapa disebut jasmaniyah? Kalau rahmaniyah nanti kita bahas.